Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dari empirisme dari tokoh David Hume. Kita lanjut. David Hume adalah filosof asal Skotlandia dan juga dikenal sebagai sejarawan dan esais. Hume lahir dari keluarga beragama Presbyterian yang ketat mengamalkan ajaran agama. Ia kuliah saat umur 12 tahun di Universitas Edinburgh dan berniat mempelajari hukum. Namun kemudian ia mundur dari keinginan tersebut karena kemauannya yang begitu kuat untuk mempelajari filsafat. Empirisme Hume. Epistemologi Hume didasarkan atas empirisme, yaitu bahwa seluruh pengetahuan diturunkan dari pengalaman dan sebab itu tidak boleh ada yang di luar itu. Bagi Hume, ilmu pengetahuan tentang manusia, science of man, adalah satu-satunya pondasi solid bagi ilmu pengetahuan lainnya. Ilmu pengetahuan tentang manusia ini harus didasarkan atas pengalaman dan observasi atasnya. Namun Hume juga disebut sebagai seorang skeptis sebab ia menyatakan this style certain we can go beyond experience and any hypothesis that pretends to discover the ultimate original qualities of human nature ought at least to be rejected as repose and criminal. Hume dan persepsi. Pondasi filsafat David Hume adalah pandangannya atas cara berpikir manusia. Konsep sentral Hume dalam membedah cara berpikir manusia adalah persepsi. Persepsi adalah isi atau elemen menyusul kesadaran manusia. Persepsi adalah blok-blok bangunan dasar dunia mental dan sebab itu ia merupakan isi total dari pikiran kita. Filsafat menyamakan persepsi dalam pikiran Hume dengan atom dalam pikiran Newton. Jadi kesadaran manusia tidak lain terdiri atas gulungan persepsi seperti manusia dan seluruh material alam tersusun atas atom-atom. Hume menyatakan tidak ada satupun yang benar-benar ada di dalam pikiran manusia kecuali persepsi. Bagi Hume, persepsi adalah satu-satunya eksistensi yang diketahui secara pasti. Persepsi segera muncul melalui kesadaran manusia yang dinamakan pikiran. Ya, kita lanjut. Untuk lebih mengkerucutkan pemikiran Hume mengenai watak dan prinsip pikiran manusia dapat dilihat pada bagian tersebut. Persepsi adalah sentral dalam pemikiran Hume. Persepsi terbagi dua, yaitu kesan dan ide. Kesan terdiri atas sensasi eksternal dan sensasi reflektif. Ide terbagi dua, yaitu memori dan imajinasi. Imajinasi terbagi dua menjadi pemahaman dan fancy. Pemahaman terbagi dua lagi menjadi fakta dan relasi ide. Kesan dan ide adalah dua jenis persepsi yang dibedakan menurut derajat kekuatan, porsi dan sifat nyatanya liveliness. Perbedaan derajat ini terasa saat kesan ataupun ide tampak di pikiran kita. Kesan lebih kuat dan nyata ketimbang ide. Kesan juga meliputi sensasi, hasrat, dan emosi. Dan ketiganya muncul pertama kali di dalam jiwa. Di sisi lain, ide adalah pencitraan atau imajinasi yang merupakan upaya kita untuk kembali
menampilkan kesan manakala objek materialnya sudah tidak ada. Contoh kesan dan ide adalah sebagai berikut. Saat tangan kita memegang api, maka langsung terasa panas di tangan. Persepsi langsung seperti itu adalah kesan berjenis sensasi. Lalu kita langsung merasa kaget, sakit, dan kesal disebut kesan berjenis refleksi. Jadi kita itu refleks ya. Contohnya apabila kita jatuh, kita langsung refleks atau mengeluarkan suara. Contohnya gegeran ya, seperti kita jatuh, astagfirullah. Refleks. Keesokan harinya saat kita membayangkan rasanya memegang api, termasuk bagaimana panasnya api di tangan, maka itu adalah ide dengan demikian. Ide selalu lebih lemah derajat kekuatan dan nyatanya ketimbang kesan. Kesan selalu berhubungan dengan objek nyata, sementara ide berhubungan dengan resepsi. Ide juga tidak bisa muncul tanpa adanya kesan. Disinilah maka filsafat Hume disebut sebagai empirisme, paham filsafat yang mempersyaratkan pengalaman manusia terhadap peristiwa aktual atau nyata. Hume membagi kesan menjadi dua, yaitu kesan sensasi dan kesan refleksi. Kesan sensasi adalah sesuatu yang dicerap langsung indera kita, sehingga kita dapat merasakan panas atau dingin, haus atau lapar, nikmat atau derita, durian berkulit tajam, langit berwarna biru, ikan kerbau, gajah berhidung panjang. Kesan sensasi ini kemudian dibagi 3 lagi oleh Hume, yaitu 1. Kualitas eksternal objek, misalnya bentuk, gerak, kepadatan, dan 2. Atribut objek, misalnya warna, rasa, bau, dingin, dan panas, dan terakhir yaitu kondisi mental, misalnya senang dan sakit. Pada sisi lain, kesan reflektif bagi Hume meliputi hasrat, keinginan, dan emosi yang langsung muncul di dalam pikiran sebagai tanggapan atas kesan sensasi, dan berwujud pada refleksi yang menyenangkan atau menyakitkan, buruk atau indah, amis atau harum. Kesan reflektif ini terjadi langsung manakala kesan sensasi tengah berlangsung, jadi tidak ada jeda layaknya ide. Studi penginderaan yang dilakukan manusia, yaitu kesan diserahkan Hume kepada filsafat alam atau ilmuwan eksakta. Hume lebih tertarik untuk melakukan kajian atas ide. Berikut turunannya ini akibat Hume menganggap dirinya filosof moral. Kesan dan ide sederhana dan rumit. Persepsi juga dibedakan Hume menjadi dua jenis, persepsi sederhana dan persepsi rumit. Keduanya diterapkan baik untuk kesan maupun ide. Jadi ada kesan sederhana dan rumit, juga ada ide sederhana dan rumit. Ide sederhana adalah salinan kesan tunggal, dan ide rumit adalah kombinasi aneka ide sederhana. Ide rumit sebab itu bukan salinan dari aneka kesan rumit karena akan melebihi redundan. Kendati kesan rumit ini punya peran dalam mengkomposisi watak manusia kembali ke pokok, yaitu persepsi sederhana dan rumit. Bagi Hume, persepsi sederhana menerima tidak adanya perbedaan dan pemisahan baik dalam konteks kesan maupun ide. Sebaliknya, persepsi rumit adalah kondisi di mana kesan ataupun ide dapat dibagi lagi ke dalam sejumlah bagian atau dalam kurung diuraikan. Memori dan imajinasi. Hume seperti telah disebutkan fokus pada ide karena observasi atas kesan ia serahkan pada ilmuwan eksakta, masih dalam rangka pembicaraan mengenai ide sederhana dan ide rumit beserta asosiasinya.
asosiasinya, maka dalam hal ide, Hume membaginya menjadi dua, yaitu memori dan imajinasi. Memori itu ingatan, memunculkan ide yang didasarkan pada pengalaman atau kesan yang sungguh terjadi faktual, kendati objeknya sudah lama berlalu. Sebaliknya, imajinasi memunculkan ide yang bisa dipecah, dibagi, lalu disusun kembali, baik itu mengacu pada memori ingatan yang bersifat faktual maupun tidak. Mengenai imajinasi ini, pada memori ini Hume menyatakan bahwa saat imajinasi melihat perbedaan antara ide, ia dengan mudah melakukan pemisahan bagian dan penggabungan kembali. Sebab atau akibat. Sebab akibat dalam pemikiran Hume adalah tidak ada. Apa yang disangka sebagai sebab akibat sesungguhnya adalah sekedar peristiwa yang bersamaan kejadiannya. Contoh sering dikutip orang dari Hume adalah bola biliar. Jika putih didorong dan mengenai bola hitam, lalu bola hitam bergerak, maka dikatakan bola putih menyebabkan bola hitam bergerak. Bagi Hume, sebab akibat yang terjadi atas bola biliar bukan sebab akibat yang sesungguhnya. Identitas manusia. Dalam hal identitas manusia, Hume berdalih bahwa tidak ada yang namanya ego. Ego adalah ide rumit, bukan ide sederhana. Seperti sudah disampaikan Hume, bahwa manusia tidak lain sekedar gulungan persepsi. Ego dengan demikian tidak bersifat tetap, melainkan selalu dalam kondisi berubah. Saya yang kemarin tidak sama dengan saya hari ini. Atau samakah saya ketika kelas 2 SMP dengan saya ketika di tengah menempuh S1? Mungkin hanya namanya saja yang sama, tetapi persepsinya pasti berbeda. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata penjelasan yang kurang paham, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.